Spanduk. Spanduk, oh my God. Spanduk di mana-mana loh. Billboard, tiap billboard aja udah 200 juta. Welcome back Rahayu Saraswati. Kenapa aku harus lihat di IG kamu sekarang ini? Karena di sini tulisannya public figure, God's princess warrior, activist, actress, politician, businesswoman, wife, and mother. Keren banget. Keren. Amen. Ya. I'll take the keren banget. Gimana caranya kamu punya all the energy to par at everything? No, it's all by the grace of God. Nothing to do with me. Karena kalau misalkan kita nanyanya adalah where do you get the energy from? Ya, I cannot tell you. Karena it's all by the grace of God. Secara kertas tuh it's impossible. Kita kehormatan banget loh hari ini di Good News Program kedatangan Ibu Dewan. Waduh. Belum. Terpilih. Yes, amin. Anggota DPR 2024 2029. Suatu kehormatan banget nih. Selamat datang di Good News Program. My honor. Dan kita hari ini sengaja pakai baju biru-biru tapi malah datangnya pakai baju kuning. Ini kalau bicara masalah politik justru kalau misalnya datang dengan baju biru malah nanti kelihatannya kayak kita kalau udah biru semua gitu kan, udah seragaman gitu. Kalau bicara masalah politik kan warna itu mengandung arti kan. I don't pay attention. I just wear whatever looks good. Kalau Pak Jokowi pakai dasi merah langsung katanya apa? I know. Pakai batik ada Phoenix-nya katanya apa? Iya, di politik itu, dan itu termasuk juga di manapun di dunia ya. It's not just di Indonesia. Semuanya itu bermakna gitu ya. Ya kalau saya capek loh kalau kayak gitu. Tapi kalau hari ini Sarah datang ke Good News Program pakai baju kuning bright, ini artinya apa berarti? Artinya lagi suka dengan baju ini. Gak ada hubungannya sama partai politik ya? No, because it makes me look good. Oke, you look good. Thank you. You look very fresh. Tiap kali pakai ini, and by the way it's made from my friends yang punya this line kan. Jadi tiap kali pakai ini tuh people are like, wow, kok kayaknya cerah sekali. Nah, jadi I need a little bit of that boost right now. Gitu kan. Lagi capek banget, jadi ini kayak keceriaan boost. itu. Perlu keceriaan dari warna ini. Gitu. Oke. Ngomong sama Ibu Dewan ini, kayaknya nggak asik banget kalau nggak ngomong tentang sedikit rewind tentang what had happened. Ini kayaknya belum move on. Belum. Padahal aku maunya tuh langsung aja ke depan kita harus ngapain. It's okay, gitu, right? Kan? I mean, women are very visionaries gitu ya. Kita pokoknya mau taunya ke depan gitu. Tapi nggak apa, ada yang belum move on, silakan. Keseruan tentang kampanye. Yeah. Kalau pemilu kan kita tahu hasilnya. Gitu. Kampanye, aku selalu berkata bahwa I'm amazed dengan partai politik yang kayaknya nggak ada matinya. Oke gas. Orang dua oke gas gitu. Itu keren banget gitu. Gimana? Kalian bisa kasih kita pengertian dikit nggak? Ini soal pemilunya nih ya. Maksudnya soal pilpres ya, pilpres. Betul. Well, banyak hal yang terjadi itu betul-betul by God's grace juga ya. Karena orang mau bilang bahwa itu settingan, itu strategi yang muncul. No. Kayak misalnya soal Gemoy. Pertama. Gemoy itu muncul benar-benar nggak dari kita. Itu sampai Pak Prabowo aja sampai nanya kan, Gemoy itu apa sih? Artinya gitu. I mean like, the guy itu nggak always keep up dengan what's going on gitu kan. Jadi dia yang ini Gemoy apa sih? Sebenarnya gitu. udah generasi yang udah lewat banget ya. Iya, dan ini kan dari Gen Z. Iya, betul. Gen milenial aja juga nggak ngerti. Ini kok tiba-tiba Gemoy, what the heck gitu kan. Jadi itu betul-betul muncul dari Gen Z, muncul dari masyarakat, muncul dari anak-anak muda. Itu awalnya di medsos gitu kan. Tapi ada satu kejadian sampai, and by the way I posted it one time. Di satu acara di mana tuh yang datang memang anak-anak muda. Iya. Video kan dia lagi naik ke panggung gitu. Dan pas sampai di atas panggung, ini perempuan-perempuan di sekitar langsung Gemoy. Itu sampai nahan ketawa sambil video. Itu sampai I posted karena I'm like ini beneran, ini wow gitu loh. Buat mereka it's like orang yang mungkin selama ini dianggap. Tapi kan kita ini millennials dan Gen Z terutama yang we know banyak banget
laki-laki badan keker Iya. gede gitu kan, tapi soft hearted. Jadi Hello Kitty. banyak yang kita tahu tuh Hello Kitty itu soft di luar. Oh, Teddy gitu. bear. Oh, teddy bear, iya, Teddy iya. bear gitu kan. Jadi rupanya di sini bukan teddy bear, di sini gemoy. Oh. Nah itu kan satu hal yang muncul dengan sendirinya organik, kita ambillah itu gitu kan. Jadi bukan itu muncul dari kita, tetapi wow, jadi jeniusnya anak muda, jeniusnya Gen Z, rupanya bisa mengcoin satu nickname, satu panggilan terhadap seorang Prabowo Subianto yang kita aja nggak kepikiran, tapi itu membuat dia menjadi seseorang yang approachable, gitu kan. Seseorang yang mereka anggap dia tuh soft hearted loh sebenarnya, gitu kan, the teddy bear thing. Yang kedua yang soal Oke Gas ya, Iya. karena kan itu mulainya gemoy juga kan karena ada jogetnya itu, kan, ya. gitu kan. Padahal beliau juga cuma Nah. gini-gini doang kan? Yes, Itu kan, pertama di karena, mana dia? Oh my Di dear di Lord, my Najwa ya kalau uncle nggak cannot salah. dance, oke. Iya, cuma di Najwa ya pertama kali ya kalau nggak salah ya. Enggak, itu yang jadi rame diantaranya sebenarnya itu. Tapi sebelum-sebelumnya juga ada. Tapi itulah the moment yang muncul ada, you know, Iya, betul. yang goyang-goyang Iya. gitu kan. Dan itu spontan banget, I know him gitu kan. Gak mungkin kita juga, oh my gosh, ini yang, oh ini pasti strategi, dia disuruh joget-joget. Semua yang kenal sama dia knows, dia nggak bisa diarahin. Kalau misalnya kita lagi foto aja disuruh senyum aja udah deg-degan, ini mau senyum gak ya, senyum gak ya? Gitu kan. Apalagi disuruh joget like hello. Like, you know. Jadi dia tuh itu spontan dari dia ya, dianya kalau lagi happy. Dan banyak yang juga oh berubah ya. Ya berubah lah kalau misalkan dulu oposisi. Iya. Sekarang Iya, ya enggak gitu loh. benar. Ya of course berubahnya just dari mental state-nya aja, mindset-nya aja udah berubah. And saya selalu nanya, tolong tunjukkan oposisi mana di dunia ini yang nggak koar-koar. I see. Nah iya bener lah. Pasti dong. Kalau nggak keluar-keluar nggak usah jadi oposisi Iya. kan. Berarti menerima, setuju dengan pemerintahan yang sekarang ada kan gitu. Berarti apakah menjadi Menteri Pertahanan itu suatu keuntungan besar secara perhitungan politik buat Pak Waktu Prabowo? itu of course dari segi perhitungan ada pro dan kontra ya kan. Iya. Pro-nya ya tentunya bahwa itu yang akhirnya menang ya dalam pertimbangan itu. Karena utamanya bagi Pak Prabowo kan bagaimana dia bisa berkontribusi. Betul. Kalau memang tidak dengan posisi presiden, di offer untuk berkontribusi, this is a soldier. Ini adalah seorang Yeah. tentara yang dipanggil untuk serve. Mengabdi pada Mengabdi. negara. Iya. Yes. The whole point of itu kan mengabdi, itu kan panggilan untuk mengabdi pada negara. Ini dikasih kesempatan. Iya. Apalagi di bidang di mana dia dikasih carte blanche. Oh, I see. Karena Pak Jokowi waktu di awal juga ditanya Menteri Pertahanan apa yang jadi arahan Bapak untuk Prabowo dia kan jawabnya Subianto. Pak Prabowo yang lebih Terima tahu kasih, daripada Pak. saya. Tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Iya. Remember that? Waktu-waktu Jadi debat itu ya. kan enggak waktu setelah jadi kabinet. Iya. Pas baru aja mereka foto bareng gitu kan, I see. baru dilantik. Itu kan langsung Pak Jokowi yang jawabnya beliau yang lebih tahu, yang lebih paham. Jadi ada kesepakatan, ada kesamaan pemahaman di situ di mana ya Pak Prabowo diberikan kepercayaan penuh to run that field gitu kan. Yes. Untuk menghandle bagian pertahanan state defense Iya. gitu. Dan itu gestur yang luar biasa loh. I mean like seluruh dunia itu matanya langsung ngeliat. Tidak ada yang pernah melihat itu terjadi. I mean Iya. maybe a few cases tapi jarang banget. Jarang Jarang banget. Iya, banget. iya. Bahkan sampai Amerika, Australia, sampai Inggris semuanya like how? Iya. Kok bisa? Karena that's like saying like a istilahnya kayak democratic president di Betul, Amerika. Betul. Dan ini jabatan kunci. Nawarin ke Republican. Republican. Ini jabatan Gitu, kunci ya kan. benar. Dan ini jabatan kunci. Sangat kunci banget. Karena adalah satu di antara 3 posisi yang jika ada sesuatu terjadi kepada presiden, Berarti in a next in line. emergency of Iya, a state betul. of emergency, dia salah satu in Next line. in line, betul. Dan ini menunjukkan bahwa kehebatan dari baik Pak Jokowi sebagai seorang panglima tertinggi Yes.
dari pasukan perang Republik Indonesia dan seorang jenderal yang recognize ini ya, bahwa dia mau walaupun waktu itu masih jenderal bintang 3. Iya, jadi kalau dari segi kembali lagi perhitungan yang tadi itu, it's just satu hal aja yang akhirnya menjadikan, konnya kan of course, kita udah berkompetisi, kita juga sampai waktu itu udah ke MK juga, let's not forget gitu kan. Tapi ya akhirnya yang menang adalah pertimbangan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Yeah. That's basically it, that's it. Nggak ada yang lain, pokoknya gimana untuk berkontribusi. Kalau misalkan kita oposisi, ya kita tahu oposisi itu kita bisanya koar-koar tapi nggak bisa ikut serta dalam That's right, iya. arah Harus selalu kebijakan. cari kesalahan kalau oposisi. Is it? I always say this, jadi oposisi itu gampang sebenarnya. Soalnya Kita tinggal karena kita ngomong sebagai ya. manusia, nyari hal yang bisa dikritik tuh mudah Pasti banget. gampang, naruh gelas sedikit salah aja Salah bisa. aja kok, gitu Kok kan. hitam warnanya? Itu kok pakai itu bukan biru. Nah, itu birunya ketuaan. Kalau mau biru yang benar harusnya biru. Ya, you know, Betul. apapun bisa dikritik. You know, and it's so easy. Karena I see. pernah jadi oposisi. I even said, oposisi tuh enak karena tidur nyenyak. Kalau misalkan ada kesalahan dalam kebijakan, Oh, Bukan salah kita yang oposisi. kritik. waktunya nih sasaran tembak nih. Oh, enak Iya, nih, tidur nyenyak nih ntar malam gitu kan. iya. Karena nggak ada kaitannya sama kita. Iya. Nah makanya pada saat kemarin pun juga pada saat kita akhirnya berhasil menang, banyak yang wah pasti seneng banget. Sebagai seseorang yang bisa dikatakan veteran ya, karena udah 3 kali maju pileg, 1 kali maju pilkada, pernah jadi jubir nasional 2 kali, jubir pilkada sekali. Justru kita tahu pada saat kita menang, that's when the work starts. Kerjanya tuh mulainya sekarang. Iya. Anyway, I digress. I mean, Iya. kembali lagi apa yang terjadi di 2019 pada saat Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo masuk ke kabinet, itu ada sebuah miracle dan kebesaran hati dari dua tokoh nasional Yes. True. di tingkat tertinggi Yes. yang menjadi contoh yang luar biasa bukan hanya untuk bangsa Indonesia tapi juga bangsa-bangsa lain. Diomongin loh di parlemennya Malaysia. Iya. Di semua. Wow. Di semua negara besar yang dimana demokrasi itu berlaku, Betul. sistemnya itu pasti diomongin. Karena itu menunjukkan pada kita semua kebesaran hati dua bapak negara kita Yes. ini, bahwa mereka bukan hanya seorang politikus, tapi mereka juga adalah seorang negarawan. Betul. I Yes. agree with Itu you. penting banget. Dan sampai sekarang semua menggunakan itu sebagai Iya. contoh. Wah, kenegarawanan beliau, kenegarawanan beliau. Dan itu jadi kayak the new standard. Iya. Iya kan? Betul. The new standard, kalau misalkan itu bisa terjadi di semua daerah, karena apa? And even I try to do this di organisasi saya, di mana saya ketua umum di Tidar. Ini kita sebenarnya beda dari sayap-sayap partai lain. Kalau di partai lain itu, di sayapnya itu dia dipilih, ditunjuk oleh pimpinan Iya. partainya gitu kan. Siapa yang akan menjadi ketua umum gitu. Apalagi kalau di bawah-bawahnya. Kalau di kita, satu kita melalui Munas, Kongres, apalagi di daerah kita juga udah melakukan musda. Nah ini beberapa kali saya harus marah sama kader-kader saya karena then I tell them, saya bilang kalau misalkan ada lebih dari satu kandidat untuk menjadi ketua pengurus daerah. Kalau misalkan ada konflik yang terjadi selama, ya biasa lah ya namanya juga mereka berkompetisi untuk jadi ketua. Satu, saya pasti bilang, ini nggak ada yang aneh-aneh. Kalau udah mulai ada permainan duit, I don't care. Saya pasti akan blok kamu. Gitu. Pernah bahkan saya, karena apa? PC itu, nah ini caranya kita tuh masih kayak ngajarinnya tuh masih terpimpin. I see. Karena yes musda yang punya hak, yang punya kendali adalah PC yang milih. Iya. Tapi PC SK-nya masih keluarnya tuh dari kita. I'm the one who has to sign. Nah itu sampai saya bilang, ini kalau misalkan ada bermain duit di sini, saya robek nih SK. Gitu kan. Which I can do. Cuman ada satu hal yang I try to instill, yang ini seharusnya bisa menjadi best practice. Saya ingatkan kepada mereka, saya nggak peduli
Yang penting siapa yang menang harus merangkul yang kalah. Wow, that's good. I say. Ini udah dicontohin nih sama Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Nggak ada alasan lu nggak bisa. Jadi harus merangkul karena apa? Kita ini mengembangkan rumah kita sendiri. Betul. Ini bukan memenangkan satu posisi yang di luar gitu loh. Yeah. Yang misalnya kita gontok-gontokan karena harus ini rumah kita sendiri. It's the same thing. Indonesia adalah rumah kita juga. Iya. Jadi kalau misalkan istilahnya kita semua is about crab in a bucket. Crab in a bucket. Yang mau naik ditarik bawah. Yang mau naik, Iya, gitu yang kan. mau naik, Aduh, gitu kan. nggak keluar-keluar ya. Nggak bakal selesai gitu kan ini persoalan. Mestinya gitu. saling mendukung ya. Harusnya saling Terus tarik-tarikan biar keluar Yuk, semua. ayo kita bareng-bareng keluar dari Iya. sini gitu kan. Jadi I always tell them, ini rumah kita sendiri. Siapapun yang menang jadi ketua, milih siapa yang jadi sekretaris di antara. So harus bangun struktur bersama-sama. Wow. Itu yang harus mereka pahami. That's the tidar that I'm building right now. Iya. Gitu. Very good. Itu mentoring yang bagus banget. Supaya apa ya, kembali lagi bahwa kalau misalkan mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah posisi itu, apalagi dia sebuah organisasi yang masih istilahnya sayap kepemudaan, sayap partai, gimana lagi nantinya, gitu kan. Right. Dan itu harusnya bisa kita jaga seperti itu, gitu. Selama kampanye kita itu ngelihat strategi-strategi yang keren. Terutama melibatkan orang-orang yang milenial dan juga Gen Z. Nah, gimana nanti? Ini kan istilahnya you are here dan you are orang ring satu istana nanti nih. Layer keberapa mungkin ya? Nah, ini kehormatan banget di Gunis Program ada orang layer satu istana. Enggak lah. Ya, jadi gini, gimana caranya you guys are going to make sure bahwa Gen Z ini tadi yang udah membantu menaikkan elektabilitas dan juga sampai terpilih itu nanti benar-benar akan dilibatkan Oh ya. di dalam praktek apakah Ya. itu pemerintahannya atau benar-benar menjangkau Gen Z-nya untuk mencapai yang Indonesia emas yang di Kadang-kadang. ya Ya. digadang-gadang dan di Sebenarnya satu, kita udah bersyukur bahwa ada Mas Gibran di situ. Ya. Di level kepemimpinan tertinggi, betul. salah satu dari dua itu ada anak muda. Itu pertama. That's what we fought for, and apa yang diperdebatkan terus adalah, but it's done, ya kan? It's done dan beliau sudah terpilih sebagai wakil presiden. Kita bersyukur dia ada di situ mewakili anak-anak muda. Iya. Ini menjadi presiden yang sangat luar biasa yang sebenarnya sudah dilakukan juga oleh Pak Prabowo bahkan di dalam Gerindra sendiri. Karena pimpinan-pimpinan Gerindra, beliau waktu kongres terakhir, ini struktur yang baru harus mayoritas anak muda. Wow. Itu yang beliau tekankan gitu kan. Nah jadi ini juga sebenarnya sudah menjadi contoh yang baik untuk kedepannya. Supaya orang bisa melihat sebenarnya kita punya udah standar yang udah di set nih. Iya. Jadi harapannya tinggi, tentunya kita akan terus untuk ya istilahnya mengingatkan juga kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mudah-mudahan di dalam administrasi yang baru, di dalam kabinet, itu juga ada perwakilan dari anak-anak muda, perwakilan Nice. perempuan. Wow. Itu selalu, dan Pak Prabowo sangat mendukung dan sangat berharap bahwa itu bisa jadi realita kan, dan beliau selalu bilang kan bahwa anggap aja saya ini jembatan, bahwa administrasi dia, termnya dia itu untuk digunakan sebagai masa transisi, jembatan yang mempersiapkan masa keemasan Indonesia emas, ya kan, keemasan Iya. Indonesia yang dimana kita yang muda ini akan mateng pada saatnya. Aduh, merinding aku tiba-tiba. Itu yang beliau selalu sampaikan, saya ini jembatan bagi kalian. Nanti pada saat jembatan itu udah ada, kalian mau injek-injek untuk, that's okay. Wow. Yang penting I need to prepare this bridge for you. Gitu. Jadi itu udah sering kali dia sampaikan. Wow. That's amazing. Dan kalau menuju Indonesia Emas berarti kan ini peningkatan di dalam semua lini kehidupan ya. Kita ngelihat sekarang ada stigma yang terjadi. Korupsi nggak akan habis. So how is Pak Prabowo atau
Gerindra atau you even secara pribadi will try to fight this karena this is like a very organized crime yang You're tidak talking mudah. about korupsi itu sendiri, gitu kan. Jadi yang pertama tentunya this is what's amazing tentang teknologi ya kan, karena dengan teknologi itu seharusnya kita bisa dengan mendigitalisasi segala hal berkaitan dengan sistem pemerintahan, itu seharusnya transparansi dan akuntabilitas bisa terjadi. terjamin. Ya. Ya. Tapi saya mungkin sebelum kita bicara tentang sistem itu sendiri, kita juga harus bicara tentang apa sih yang mengakibatkan korupsi terjadi. Gak usah kita debat soal ya orangnya jahat atau whatever ya, maksudnya. Tapi kita harus balik lagi kepada contoh. And I've posted this juga pernah di IG, ngomel-ngomel, terutama berkaitan dengan pragmatisme yang terjadi di Pileg, ya, pemilihan legislatif. Ya. Saya keliling, ketemu sama masyarakat. Sekarang tuh udah sangat normal untuk orang. Bahkan saya ini terjadi, ini beneran kejadian. Emak-emak saya temuin, saya bagi kartu nama. Ya Kaosnya kan? mana gitu ya? Oh, enggak, mending itu kaos. Dia nanya, Bu, ini bisa digesek di mana? Satu. Yang kejadian kedua, lagi jabat tangan sama semua. Langsung ditanyain, Bu, sembakonya mana? Loh, pragmatismenya tuh udah gila sekarang. But again, itu kan kaitan juga dengan sistem demokrasi kita. Yang dimana I always say, dan saya secara pribadi, ya ini I'm not mewakili yang lain. Pribadi, I've been very open about this. Saya selalu terbuka bahwa menurut saya sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal kebablasan. Oke, karena nggak ada di negara lain yang seperti kita yang benar-benar nggak ada batasannya. Jadi orang yang punya 60M berkompetisi melawan mereka yang hanya punya 500 juta. Berhadapan dengan negara yang 50% lebih adalah hampir miskin ke bawah. Oke. Ini kita bicara kalau misalkan mereka masyarakat yang aduh ini ribet banget, kebanyakan yang harus dipilih, aku nggak tahu pilihnya siapa. Iya benar. Pusing satu. Yang kedua, ya nggak salah mereka juga. Yang kedua, udah ini banyak banget, wah yang ini wah baik udah ngasih. Oh dia belum jadi udah ngasih B. Terus istilahnya kayak ya mendingan yang ngasih daripada yang nggak ngasih. Ntar kalau misalkan nggak ngasih atau yang ngasih nggak ngaruh, ntar nggak dapet apa-apa juga. Iya. I see. Kita bicara pendidikan, gitu loh. Pendidikan dasarnya aja juga mereka nggak paham tentang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia itu berjalan. Jadi menganggap bahwa yang maju pilkada sama dengan yang maju pileg. Lu bakal di posisi berkuasa yang punya akses kepada dana. I see. Right. Yang punya dana adalah yang pileg atau pilkada? Ya yang eksekutif lah. Eksekutif ya? Karena yaitu kan pilkada pileg ini nggak kan? megang APBN. I see. Gitu loh. Dan kita satu di antara 580 yang duduk. Gitu kan. Kita bicara uang aspirasi pun yang waktu itu ditolak, itu sebenarnya kita memperjuangkan supaya kita bisa memperjuangkan nih proposal yang biasanya numpuk di meja kita untuk dapat akses ke dana negara. Lewat kementerian yang terkait. Tapi waktu itu kan orang udah wah ini bakal jadi ajang untuk korupsi, duitnya bakal dimakan sendiri. Oke, anyway, back again. Dengan kita bicara pendidikan, kembali lagi, saya tidak menyatakan bahwa yang satunya bodoh, yang satunya tidak. Tetapi sepinter-pinternya orang kalau misalkan punya pemahaman yang terbatas, istilahnya kita di satu gedung, yang di lantai 35, pasti penglihatannya terhadap jalan-jalan raya yang di sekitar itu jauh lebih luas dibanding yang di lantai 5. Betul, make sense. It's just common sense. Kita berharap bahwa seseorang yang bisa, yang secara teknologi dia paham bagaimana untuk akses informasi A, B, C, D, E, riset, ngerti yang namanya riset. Dibandingkan dengan orang yang pendidikannya nggak pernah nyampe ke tahap yang di riset. Ya dia pokoknya ya itu yang aku baca Bu. Ya kan yang kita tahu cuman itu Bu.
Ya itu kan yang disampaikan, Bu. So how can we expect bahwa yang profesor, ya, yang seharusnya punya pemahaman yang lebih, vote-nya sama dengan yang pemahamannya, akses kepada informasinya tidak sama. Wow. Right? Dan ini, so I've always been open about this gitu ya, bahwa kita bicara tentang korupsi, ya saya bahkan bilang, tolong masyarakat jangan mendidik kita untuk korupsi. Masyarakat yang mendidik ya. Nah terus habis itu ada Caranya yang komentar gimana? balik, loh kita kan belajarnya justru dari Dari kalian gitu. Ya, terus ya misalnya, loh kalau kayak gini ya lingkaran setan dong. Iya, Bener. makanya Kalau sementara nobody will take responsibility and accountability Iya. untuk decision, keputusan yang mereka ambil. caranya gimana masyarakat mendidik politikus untuk berkorupsi? Karena ya udah, gue nggak bakal milih kalau lu nggak ngasih gue. Itu. jadi mereka minta nunggu umpannya dikasih ini. sesuatu. Jadi, Iya. Orang yang punya idealisme seperti saya, suara akan sangat minim dibandingkan dengan mereka yang akan beli I suara. see. True. Dan Makes itu sense. realita yang semua juga tahu. Saya mungkin hanya tahu jumlah orang di satu tangan yang tidak Iya. melakukan itu. Dan suara yang terpilih Dan waktu akhirnya teman-teman saya yang kualitasnya luar biasa nggak terpilih karena kalah dengan. Yang memberikan. And that's what happened 2019. That's what happened this time. dan itu cukup menyedihkan ya. Dan itu kenapa saya banyak yang nanya kapan syukurannya, Bu? Ngapain syukuran? Oke, jumlah suara yang memilih Sarah pada waktu pemilu yang kemarin ini berapa terkumpul? 2024. 2024. 52.930. Is that expected atau jauh? No. Waktu itu I spent twice as much dari 2019 di dapil maksudnya yang sama. pelurunya nih? Atau Dari segi anggaran yang saya alokasikan untuk kampanye, boleh tahu nggak berapa? 20 M. Wow. Panas. Berarti memang butuh duit ya itu politik Kalau itu ya. kalau kamu bukan anaknya Pak Hashim bisa nggak? Nggak mungkin. So it has to be. Twice as much. Karena 2019, 19. ini saya ngomong 20 M kira-kira, I'm not saying like it. 2019 tuh half of that. 10. Berarti nanti 5 tahun Suara lagi bisa saya lebih banyak 2019 dibanding sekarang. bisa 40 Oh, really? M dong. Yes dong. 2029 bisa 40 M dong. Oh, I know someone yang spent 60 Aduh, Wah. in my dapil. nggak kepilih. Dan itu angka kemungkinan minimal yang dia spend. Ouch. Kepilih nggak? Kepilih dong. Ngeluarin segitu banyak duit kagak Bisa kepilih, gila dong. gila. Oke, boleh nggak transparan nih, kita kan orang nggak Awam. ngerti nih, orang bodoh nih. Nggak ngerti 20 M tuh apa? Untuk apa? Satu, Spanduk. spanduk, oh my God. Spanduk di mana-mana loh. Billboard, tiap billboard aja udah 200 juta. Oh iya. Satu billboard 200 juta. Yes, come on, siapapun kan bisa ngecek dong. Iya. Itu kan satu billboard 200 juta per bulan. Dan itu pasangnya berapa bulan? Saya kemarin itu cuman pasang 2 bulan kalau nggak salah. Hanya karena ayah saya minta. Because I was like, why dad? Gitu. Karena I was planning paling cuma 3. Dia bilang, enggak, banyakin. Gitu kan, kamu harus pilih kali ini. Oke. Ya kan sah dong. Iya, Ya kan, kita bicara alat peraga Berarti kampanye boleh. Iya, Boleh. nggak Itu pilih kan juga. sah halal. Betul. Dia bilang, oke dad, kan you wanna, let's go. Gitu. Itu Iya. satu, itu aja udah berapa M. Ya kan? Wow. Kalau misalnya put 20 billboard, Waduh. Udah berapa Kali tuh? 200 itu juta. dikali 200 Kali juta, 2 dikali 2 bulan. Wow. Oke, itu satu, itu berapa M, oke? Makanya pusing. Makanya saya bilang syukuran apaan? Oh, what you talking about? Yang kedua, ridiculous. Keluar duit lagi dong kita, ya kan? Sorry, sekarang aku lagi nyari duit lagi. Nanti kami yang supply makanan ya boleh ya. Please. Yang kedua, tiap kali ketemu sama masyarakat. Mosok nggak ada makan dan minum. Iya, Iya pasti. Minimal per orang apa? 35.000. betul. Buat Iya. snack di Jakarta loh ya. Iya. Kalau misalkan di desa 15.000 masih bisa. Iya. Di sini ada 15.000 lemper doang. Gitu. Ya kan? Makan minum.
guess what? I don't give uang transport. Oh, Yang lain wow. yang ngasih uang transport. Tapi mereka mau datang nemuin Sarah. Ya karena kan saya udah datengin, makanya saya suara sampai habis kan tiap hari bisa 8 titik. Wow, you work Dari hard. jam 7 pagi sampai jam 9 malam gitu loh. Gila. Itu kan berarti berapa titik? 8 titik ya 8 dikali setiap titik minimal 150 orang. 150 per titiknya 150 dikali 35.000 plus sound system plus tenda. Ya kalau nggak pakai tenda ya terpal. Iya, iya. Wow. Ya kan? Kursi kalau misalkan perlu. Iya, iya. Ya memang keluar duit banyak sih. Itu aja saya udah ngitung-ngitung, saya udah pakai hitungan on my Google Excel, pakai Excel sheet gitu kan. It's like, oke, kalau mulai dari bulan kapan, ini selama 6 bulan, totalnya bakal berapa M hanya untuk pertemuan dengan masyarakat doang. Right. 40 M dibagi 5 itu berarti berapa tuh? 8 miliar per tahun. How are you going to restitute that? There's no restitution, that's investment. Kalau Sarah Jojo Hadikusumo, karena Pak Hashim ada di belakang Dan puji kamu. Tuhan banyak yang mendukung saya karena mereka believe in me. Oke. Jadi bukan hanya dari Pak Hashim, let me be clear. Gimana kalau misalnya orang lain yang nggak punya daddy seperti your dad, Yeah. so generous and supporter seperti your Yeah. supporter. Yeah. Kira-kira gimana? Apakah masih ada kesempatan mereka tidak berkorupsi? That's why I said, this is istilahnya kayak apa ya, chicken and egg gitu loh, ayam dan telur. Bukan persoalan gini, orang jadi terus dia tidak berkorupsi bisa. Bisa. Saya ada teman-teman yang tidak berkorupsi. Tapi kan modalnya siapa yang balikin? Bukan soal itu, dia soalnya sudah punya cara untuk bagaimana menang di daerahnya dia tanpa dia harus beli suara. Oh, Jadi dengan modal yang pengeluaran sekecil mungkin. Modal yang ya kita tahu lah rata-ratanya harus, bahkan I spoke to my friends gitu, kita semua udah langsung belak-belakan. Untuk DPR RI berapa harganya ini 2019, kira-kira ya bener I hit the target, rata-rata 10 M. 10 M dan makanya kamu nggak kepilih? 2000 enggak, itu 5.000 suara saya dicuri Oh, di tingkat kecamatan, nothing to do with that. oke. I had enough votes, tapi 5.000 suara saya dicuri, kebetulan yang nomor 2-nya saya bedanya hanya 1.000 suara. Jadi dengan saya 5.000 dicuri, dianya yang jadi. Oh, Karena kita hanya mendapatkan 1 kursi I untuk see. Partai Gerindra. Ya. Gitu. Jadi sistemnya itu is sangat rumit. Karena sebagai individu dapat suara terbanyak. Karena suara saya sebagai individu walaupun dicuri 5.000 lebih tinggi dibanding 4 orang yang sekarang duduk di DPR. Oh. Di dapil saya. Oh, iya. Tapi karena partai dia dapat kursinya, ya dia yang duduk. I see. Oh, oke. Ya, dapat kelimpahan. Kelimpahan Ya, dari ya, ya. suara partai. Ya. Cara ngitungnya tuh rumit. Jadi masyarakat juga ya ini yang seringkali nggak paham gitu loh. Ya, Hanya ya. karena we got a lot of votes secara individu bukan berarti kita akan duduk. Berarti kalau kayak Sarah gitu sudah mengeluarkan uang yang sedemikian banyak dan tidak berpikir of getting it back karena kamu tidak akan melakukan korupsi, aku bisa melihat ada kesamaan ya antara politikus yang benar dengan hamba Tuhan, bahwa kita tuh mengerjakan panggilan kita gitu, Yeah. bukan karena uang. Betul. Is that right? Ya, could be said. Ya kan kita harus jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Selama yang baik tidak masuk ke dalam dunia politik karena dianggap itu adalah dunia yang kotor, ya nggak bakal ada perubahan. Tapi kan otomatis nanti kan akan banyak kemudahan-kemudahan yang kalian dapatkan. Maksudnya bukan Yes, menjadi oke, naif ya. Jadi bukan gini, menjadi naif akan hal no. itu. You understand it correctly. Jadi kalau misalkan yang biasanya terpilih ya, atau gini, nggak usah terpilih aja. Kelihatan bahwa di survei dia kemungkinan besar bakal jadi. Elektabilitas yang bagus. Pasti akan. That's how some people fundraise. Ya, Oke. of course. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan duitnya sendiri, Ada tetapi investor dia gitu langsung ya. mendatangi, dan ini yang dilakukan beberapa caleg. Most caleg kayak gini. Mereka pasti akan datang ke A, B, C, D, ayo dong. Minta dukungan. Ini gue udah pasti bakal jadi nih, temen gue Iya. lagi perlu nih. Gitu. Nah, ini Ada bargain-bargain tertentu. Iya, pasti iya. ada. Wow, itu pendidikan politik
para pemirsa Good News program yang ruwet banget. Supaya kita mengerti. Ini gara-gara belum move on nih. Iya. Kan kadang-kadang dalam pemikiran itu kita mesti mengerti ya. Oh, iya. Maksudnya kisi-kisi pemikiran kita. Karena kita sebagai orang Kristen kadang kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Dan kita udah nggak lagi bilang bahwa orang Kristen nggak perlu berpolitik. Ini bukan lagi wacana, itu kita udah lewat itu. Yeah, Tapi we need to be past untuk that kita berpolitik kita harus mengerti yang benar yang mana, yang salah yang mana kan. Correct, Iya, correct. supaya ngerti Betul kan? cara jalan yang benar. Nah, oke, kita mau ngomong about the future ya, Sarah. Yes. Ini udah bagiannya dia. Alright. Iyalah, itu udah lewat gitu. Tahan. Now, what will we do gitu ya kan? Kalau nanti Sarah udah duduk sebagai dewan, terus apa sih yang orang Kristen bisa lakukan to support you or to support negara ini to build Indonesia together? Yeah, I think number one penting untuk komunitas Kristiani untuk ya itu tadi educate ourselves. Ya. Itu penting banget karena kalau misalkan kita tidak paham, satu akan sangat mudah untuk termakan tipuan. Oke. Karena akan banyak orang yang mengatasnamakan iman dan untuk mendapatkan dukungan. Dan itu harus sangat paham yang pertama. Jangan sampai taken advantage of. Educate ourselves. Yang kedua, setelah kita sudah mengedukasi diri kita, tentunya riset. Dalam arti cari di sekeliling siapa nih yang sebenarnya bisa saya dukung. Ya kan? Karena kalau misalkan beranggapan bahwa politisi itu nggak perlu dukungan, apalagi dari segi finansial atau program, ya udah selamanya hanya mereka yang beli-beli suara, yang everything depending on kepentingan dari orang-orang yang dukung dia, yang sebenarnya itu tidak benar dan tidak baik, ya dialah yang akan terus berkuasa, gitu kan? I see. Jadi karena yang saya ada yang spending 60, ada yang maybe spending more, itu kan nggak semuanya duitnya dia. Benar. Gitu loh. Jadi ini kan ada pihak-pihak yang punya kepentingan gitu. Yang pasti akan gue dukung lo, tapi nanti ya itu tadi deal-deal tadi tuh. Nah kalau misalkan dari komunitas Kristiani akhirnya mendukung orang yang tidak tepat, ya itu kan jadinya duitnya malah digunakan untuk hal yang tidak benar. Ya jadi saya bersyukur banget kayak kemarin itu ada beberapa yang datang ke saya langsung nanya karena ya tahu sendiri saya orangnya belak-belakan. Frontal, straightforward. Ya straightforward, I'm like gue gak mau nerima duit lo. Kalau misalkan lu ada something yang you asking from me. Dan saya straightforward, saya langsung bilang belak-belakan di depan. Kalau misalkan Anda mau mendukung saya tanpa asking anything in return, terima kasih puji Tuhan, God bless your soul gitu kan. Tuhan berkati. Tapi kalau misalkan Anda berharap dengan mendukung saya nantinya bisa, oh Anda ya jangan lupain kita lah ya. Saya pasti akan bilang ini, oh saya melupakan sih udah pasti enggak. Karena saya grateful dong udah dibantu gitu kan. Tetapi kalau misalkan nanti berharap saya akan melakukan hal-hal di luar dari wewenang saya. Hal-hal yang tidak semestinya saya lakukan, mohon maaf. Lebih baik Anda mencari orang lain. Langsung gitu Oh ngomongnya? ya, selalu. Okay. Always, but not everybody does that. Ya, I know, I can say that karena ya saya masuk ke politik bukan untuk posisi atau jabatan. Tapi berapa banyak yang seperti saya. Mohon maaf, saya bukan menyombongkan diri. Kenyataannya, yang mau masuk ke politik adalah mereka yang mau untuk punya karir di politik. Yang artinya kan harus punya jangka panjang dong. Harus Ya. nafasnya Ya panjang. kan? Ya kalau udah bicara itu kan berarti kan oke, karir ya nanti berarti ya nanti naik kelas kelas ya. Naik kelas promosi apa ya? Dari DPRD naik ke DPR RI, mau mungkin mau bupati, nanti jadi gubernur ya mudah-mudahan suatu hari bisa Arahnya jadi ke situ, jadi presiden. ya kan? Ya, ya. I mean that's kalau bicara tentang longevity, karir politik kan seperti itu Iya. gitu loh. Yang artinya apa ya? Mereka akan punya kalkulasi sendiri. I see. Apa yang dia butuhkan untuk dia bisa ke titik itu. For some people, mereka tidak melihat ini sebagai hal yang keliru atau hal yang salah. Mereka hanya melihat, well, that's the way the game is played kok. Alright. Nah, tadi ditanyakan itu adalah tentang apa yang akan kita bisa lakukan. Ya, Ada beberapa peran nih, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai organisasi Kristen. ya. Nah, kalau orang Kristen kan berarti salah satu yang diminta oleh negara ya taat pajak pasti kan. Oh my gosh, yes. Dan pajak sekarang mahal banget loh. Pajak Indonesia itu. Ayo, ya. It's going to be more expensive, is it?
12% right next year. Wow. Wow. Jadi semakin menuju Indonesia emas berarti ada excess baggage yang kita harus Karena tahu tax rate, tapi gini, bukan berarti itu akan terus naik ya. Iya. Karena yang dari sepemahaman saya, dari para expert, saya bukan expertnya, yang dikejar itu bukan pajak naik. Tapi memastikan bahwa jenis-jenis pajaknya itu betul-betul menyeluruh. Terlalu kebangetan nggak sih sekarang? Enggak lah, orang kita aja masih 10% dibandingin sama Zambia yang 16% tax ratio-nya. I see. Tax ratio kita artinya kan penerimaan negara atas GDP and all of that, Iya, right? iya. Kita cuma 10%. Yang kurang mungkin ya sebagai orang bodoh nih. Kalau di Amerika itu atau di Singapura even, kan paling enak itu kalau kita nyumbang ke partai politik atau ke institusi keagamaan kita bisa dapat satu tax refund gitu loh. You know what I mean, right? Kenapa di Indonesia nggak pakai sistem itu? Ya, go ahead and ask Bu Sri Mulyani. Iya. Ini kan as anggota dewan terpilih. Saya nggak ada kaitannya dengan Oh, Komisi nggak ada 11. hubungannya sama tax. Nothing to do with keuangan. Oh iya, Kan- Sarah komisi berapa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Kan itu akan memudahkan ya. Maksudnya di satu sisi akan ada banyak organisasi-organisasi bukan cuma Kristen tetapi banyak yang lain. Padahal kalau kita baru isi SPT nih ada namanya memang zakat. Zakat itu kan cenderung kepada orang-orang Islam. Tetapi kan kita tahu bahwa ada sumbangan wajib keagamaan kalau di orang Kristen itu persepuluhan lah atau yang Oh, I use macam-macam. that. Dan Ada. kalau misalnya gereja bisa diberikan wewenang untuk menyediakan ini nih, silakan berikan ini, nanti kamu akan dapat satu invoice yang mana kamu bisa masukin ke negara, Receipt mungkin. dapat tax refund, itu kan membantu banget gitu loh. Is it not? Silahkan dibicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan. Ayo kita buat petisi nih guys. Karena that's not gonna be, saya bukan di bidang itu sama Iya, sekali. iya, iya. Nah kalau dari organisasi kan istilahnya salah satu yang cukup menjanjikan itu adalah ketika diberikan janji makan siang. Apa yang organisasi Kristen lakukan mungkin bisa menjadi perpanjangan tangan dalam hal itu atau apa? Enggak. Jadi kalau itu memang itu akan sepenuhnya di bawah negara. Yes. It's not going to be a proyek yang diberikan kepada si ini kayak I catering see. companies, no. It's gonna be satu badan sepengetahuan saya ya. Jadi ini bisa berubah from now until nanti Oktober. Tetapi sejauh ini kita belajar dari negara-negara seperti India, seperti Cina yang sudah melakukan program makan siang gratis Iya, ini. iya. Apa yang mereka lakukan? Ada centralized kitchen dan ada decentralized kitchen. I see. So far kita kemungkinan besar akan melakukan centralized kitchen dulu. Centralized kitchen jadi ada kemungkinan ada 48.000 dapur. Setiap dapur melayani 10 sekolah. Setahu saya sejauh ini. And again ini bisa berubah. Artinya apa? Kalau kita membuat 48.000 dapur, 50 pekerja per dapur, itu dikalikannya jadinya berapa lapangan pekerjaan. Ya, itu membuka lapangan kerja baru. Wow. Kenapa juga dengan cara seperti Iya. itu supaya farm to table konsepnya berjalan. Jadi local produce yang Iya. digunakan. Dipakai, oke. Bukan terus habis itu belinya dari si Dari yang luar-luar. calo yang ini, dari yang pemasok yang ini enggak. Itu belinya adalah dari Local produce. Berarti akan mengutamakan local produce. Local produce. Jadi petani lokal. Petani lokal, nelayan iya, lokal, ternak lokal. Peternak lokal. Peternak Wow. lokal. 48.000 itu apa? Kota Madya atau kecamatan? Di seluruh, pokoknya yang Seluruh penting Indonesia. mereka akan mencari yang titiknya itu bisa melayani 10 sekolah Oke. terdekat. Kalau kita misalnya belajar dari Setahu, again, Iya. it can change. Kalau misalnya Konsepnya contoh saat ini. di Amerika yang paling kita all familiar gitu ya. Ada kantin. Kan gampang gitu mestinya. Yes. Kantin sekolah Kantin ya. Nah itu namanya decentralized kitchen. Oh. I see. Di beberapa, ya di Amerika, di India itu namanya decentralized kitchen. Jadi dapurnya itu di sekolah itu. Yes. Yes. Mungkin ada beberapa sekolah yang can afford to do that. Yang mampu. Yang Dan pemerintah harus mampu, subsidi dong berarti yang, itu. yes, correct. Oh, Karena itu oke. mahal buat alat peralatan semua ini mahal. Oh iya, karena kan udah levelnya. Iya. Jadi mungkin ada hybridnya. Saya masih Oke. belum tahu. Mungkin ada hybridnya. Dan juga ada mungkin beberapa sekolah yang kita nggak perlu duit dari negara. Yang penting memang itu harus ya udah, dan kita dari uang sekolahnya yang adopt the providing. program. Oke. I see. Kan Menarik ada juga. beberapa sekolah yang
Kan istilahnya gini, ya kalau lu nggak mau ya nggak usah, kan nggak ada yang istilahnya pemaksaan. Yang penting anak-anaknya memang dapat Iya. makan. Tapi Iya. kan memang udah ada beberapa sekolah yang melakukan hal Sudah, itu sudah ya. ada. Sudah ada. Sudah ada. Di Jakarta. Karena Contohnya. itu idenya dari ayah saya. Oh. Waktu Pak Anies menerapkan itu sebenarnya sudah dari konsep awalnya revolusi putih yang berkembang menjadi revolusi tambahan nutrisi. Revolusi putih itu maksudnya bagi-bagi susu kan ya? Waktu awalnya bagi-bagi susu karena memang pemahamannya waktu di awal itu ya gimana untuk anak-anak kita ini punya ketahanan tubuh yang lebih Iya, kuat, ya kan? Supaya nggak stunting. Nah kalau stunting itu kaitannya adalah dengan ibu-ibu hamil, ya kan? Cuman mulainya kalau bicara tentang ibu hamil ya mohon maaf, di Indonesia ini kan pernikahan usia dini pun juga banyak sekali. Banyak, masih gitu. banyak sekali. Yang artinya apa? Kalau kita mau persiapan mereka sebelum menikah dan sebelum hamil ya harus dimulainya dari bahkan SMP SMA. Iya, betul. Right? So awalnya kan revolusi putih berputarlah akhirnya menjadi ya pokoknya gimana untuk mereka dapat nutrisi. Awalnya bahkan bicara tentang kacang hijau, ya kan bubur kacang hijau, terus habis itu telur, protein nabati dan ya hewani nabati bla bla bla. Jadi bergulir seperti itu akhirnya dicobalah di Jakarta diterapkan. Apakah nggak takut nanti masyarakat jadi cuman penunggu dan jadi peminta-minta gitu? Look, at this point we cannot afford to think like that. Why? Terlalu banyak yang membutuhkan. 41% di Indonesia anak-anak berangkat ke sekolah tidak sarapan. Nah, 41%. 41%. jumlah anak kira-kira rata-rata berapa tuh? Enggak 40, kan kalau totalnya itu kan sekitar 82,9 juta yang akan jadi sasaran. Wow. Termasuk ibu hamil yang itu kalau nggak salah 4 juta or something like that. 89 juta Ya, anak. 82. So sekitar 70-an juta dan itu termasuk santri di pesantren. Ya termasuk di boarding schools dan semuanya itu pokoknya yang dari usia anak SD atau PAUD sampai ke SMA. Ini benar nih karena di yayasan kami itu kan punya program beasiswa, namanya Adikku Sayang. Kami itu menyekolahkan anak-anak dari kelas 1 SD sampai kelas 12. Salah satu catch yang kami berikan kepada mereka itu adalah saya waktu itu belajar dari pernyataan Jepang ketika mereka keluar dari Perang Dunia II. Mereka kan dibom atom nih, jeder, hancur semua. Mereka kena radiasi dan lain-lain. Menteri Pendidikan Jepang membuat satu statement yang mengatakan bahwa untuk membantu pemulihan cara berpikir anak-anak Jepang untuk generasi berikutnya dikasih satu hal, telur setiap hari. Jadi murid Jepang itu mandatory harus makan telur setiap pagi. Nah, jadi kami adopsi itu. Kami waktu itu ada hampir 700 anak yang kami kumpulkan setiap pagi di center-center dan kami kasih telur plus susu setiap pagi. You're already on the right track. That's right. Dan itu membantu mereka untuk menjadi anak-anak yang disiplinnya tinggi. Dan kemudian menjadi anak-anak yang sekarang bahkan brilian. Nah, and you know what's sad gitu ya. Maksudnya sambil ini para elit memperdebatkan, oh ini akan membuat masyarakat Indonesia punya mental minta-minta. Ya mohon maaf, sekarang sistem demokrasi aja udah membuat masyarakat kita jadi mental minta-minta juga. Kan wanipiro ya kan. Nah, betul. So, oke, gitu loh, mau stuck on perdebatan. Sedangkan di beberapa daerah yang dimana terjadi uji coba itu kan, the trial itu. Ini true story dan saya ini dengar sendiri langsung dari Pak Prabowo. Ada satu sekolah di mana ada anaknya itu tuh pada saat dia ada terima makan siangnya, dia bagi semuanya, ada yang dia simpan. Pas ditanya kenapa kok nggak dimakan semua? Ini buat orang tua yang ada di rumah. Ya ampun. Ini buat adik saya yang belum sekolah dia nggak dapat. Wow. So I'm sorry, lu mau debat kayak gimana pun tentang whether this is going to, ada yang butuh. Itu fakta. Kalau lu, and I said this pernah saya lagi this is memang politisi yang agak aneh dikit ya, agak lain ya mohon maaf. Jadi pernah berhadapan dengan konstituen gitu ya, yang bapak-bapak di satu perumahan, ya, so middle class lah ya, yang bilang, Bu kita nggak butuh itu makan siang gratis, jadi itu nggak ngaruh ke kita apa yang ibu mau. Saya langsung bilang, Pak bersyukur kalau Bapak tidak membutuhkan itu. Wow. Bersyukur kalau Bapak dan Ibu merasa program ini
tidak dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. You are among the few that are blessed. Iya. Iya, betul. Anda diberkati dan Anda harusnya bersyukur Anda bisa memberikan makan untuk anak-anak Bapak dan Ibu. Tetapi ada banyak di bangsa ini yang masih harus memikirkan besok harus ngasih apa anakmu. Betul. Betul. Mereka from hand to mouth So, itu, ya. if you don't need it, jangan minta. Great, Yeah. kita bisa alokasikan anggarannya kepada anak lain. Iya. Kita bisa alokasikan untuk infrastruktur. Fine, you don't need it, jangan minta. Tapi masih banyak di bangsa ini, di negara ini yang membutuhkan. That is fakta. Wow. Amazing. Next question. Penting. Jadi, oke. Kecuali kalau udah selesai. Belum. Oke, jadi No, you gimana? should- Gimana you kita should say, bisa? I drop my mic. Drop. Iya. Oke, tapi bagaimana kita bisa sebagai warga negara juga, meskipun kita nggak terjun ke politik sendiri, at least bisa melakukan sesuatu Yeah, of untuk course. bekerja sama untuk melakukan sesuatu buat negara ini. Of course. What can we do? Ya, I think kalau misalkan, well first of all kita juga jangan langsung kayak merasa bahwa dan kita harus masuk ke politik. No. Stay where you are karena dimanapun kita tertanam itu Tuhan pasti ada maksud kan. Amin. Ya, Right. pasti. Apakah itu di bidang pangan atau itu di bidang pendidikan atau itu di bidang tech, di bidang finance, di bidang manapun pasti ada alasan kenapa Tuhan tanamkan dirimu di situ. Yes. Right. Just do your job well. Lakukan with excellence, ya kan? Lakukan pekerjaanmu seolah-olah itu kau lakukan untuk Tuhan. Harus. Iya. Iya. Right? Itu kan that's just basic rule buat Iya. kita. Betul. Gitu kan. Kalau misalkan melihat apa, ya tapi I want to do more. Great. Berarti ada panggilan untuk melakukan. Nah, tinggal cari kalau di my church JPCC ya, Jakarta Praise Community Church, kita ada yang namanya and I think I've mentioned this di sini before. Spiritual discontent. Kalau bukan sesuatu yang make us happy, passion kan biasanya something yang make us happy. Tapi ada passion yang itu munculnya adalah dari sesuatu yang membuat kita punya kegelisahan. Apakah itu misalnya, aduh gue gak bisa ngeliat ada anak gak sekolah. Ya do something about it. Apakah buka bimbel, atau buka paket ABC, Wow. atau bikin beasiswa. Whatever can you do, whatever you can do. Gitu kan. Kan Tuhan gak minta untuk kita punya duit dulu baru kita melakukan. Karena Betul. apa yang ada di tangan kita kan. Betul. What is in our hand, baru Tuhan akan multiply oilnya. Gitu kan. Tapi kita harus make the decision untuk trust dulu. For me, itu ketidakadilan. And that's why waktu di awal saya menerima panggilan untuk melawan perdagangan orang. Iya. Karena for me sebenarnya bukan soal perdagangan orangnya. Saya tidak bisa melihat ketidakadilan. Amazing. That's good. Aku juga nggak bisa loh sis, tapi aku belum terpanggil masuk politik. No. Mungkin- But you're doing something di sini Yeah. with your platform kan. Iya. Again, kita bukan berarti kita harus keluar dari platform di mana kita tertanam, gak harus keluar dari keahlian kita. Kebetulan Tuhan memberikan saya talenta dan platform dan akses ke politik. Memberikan saya talenta untuk public speaking. Ya. Memberikan saya kemampuan untuk punya akses ke orang-orang yang mengambil kebijakan. Iya. But that's my part, that's not your part. Gitu kan. Kita mungkin di platform yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama. bisa sama. Iya, that's right. Yaitu untuk nama Tuhan dipermuliakan Amen. dan juga untuk Menjadi negara berkat ini, bangsa. bangsa ini supaya Iya. menjadi Amen. bukan cuma besar secara Amen. size, Amen. tetapi the greatness of our Amen. nation. Be consistent, konsisten, setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dirimu. Because and I always say this all the time. By the way, I'm writing a book. That's good. Finally. Apa nih nanti Kasih bocoran judulnya? Uh, Kisi-kisinya dong. working title-nya is Be Unapologetically You. Oke. Dan kenapa salah satu hal yang saya angkat yang bahkan di chapter pertama di awal adalah
untuk kita tahu kita harus melakukan apa, kita harus tahu terlebih dahulu diri kita itu siapa. Yeah. Right? You have to know Amazing. who you are first, right? True. Identitas kita, be at peace with it. Lu lahir dari keluarga yang mampu, nggak mampu, lahir dari keluarga yang masih berkeluarga atau itu broken home. Apakah you were left behind in an orphanage, di yatim piatu, di panti asuhan di mana? Hanya ada one of you, hanya ada satu dirimu at this point in time. Yeah. Wow. In this world. Gak ada satupun, even if you believe in reincarnation, ya, lu titisannya mana, gitu. Gak, lu yang dulu dengan lu yang sekarang gak sama. Beda dong. Iya, Iya, iya. iya, iya. Karena circumstance-nya berbeda. Jadi, Tuhan taruh lu, your spirit, karena apalagi kita sebagai orang Kristen harus believe in the spirit world ya. Harus. Yeah. Kadang-kadang tuh ada yang, oh, itu kan kayak perdukunan. Hello. Iya, iya, iya. Kita kan manusia, Roh. Angels and demons. Yeah. If you believe in Christianity, Yeah. you're a Christ follower, you believe in angels and demons. That's gitu right. kan. So okay, and there's a kan dibilang di Alkitab bahwa there's a war between good and evil. Betul. Yeah. Yang tidak terlihat oleh mata, gitu kan. So pada saat ini your soul gitu kan, spirit itu Tuhan taruh di Indonesia. Jadi don't go around, kenapa gue harus di Indonesia, kenapa gue nggak di negara Australia aja atau no, Kita ada mesti alasannya. bersyukur, betul. Ada alasannya. Setuju. Kenapa lahir dari keluarga itu atau tidak lahir dari keluarga dan tiba-tiba you don't have any identity. You have an identity. Lu anak Tuhan, Yes. right? You di-create specifically for this time. Preach it, yes. Itu aja yang be at peace dulu, baru then you know where you need to go. Kalau nggak tahu at least kita tuh siapa, mau tahu mau ke arah mana kita mau jalan nih, nggak bisa. Kita nggak mungkin jadi berkat. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Love others as you love yourself. That's right. So And- you have to love yourself first. Including, ya itu tadi. Tapi nggak gampang Everything, itu, ya. nggak, itu nggak gampang. Karena- Saya masih berproses Betul. dengan itu. Musa perlu waktu 40 tahun di wilderness Which is untuk why, menemukan itu. and you know what kan ini I just baru aja kemarin baca Iya. satu caption dari postingan orang yang, you know, angka 41 tuh significant Iya. in the Bible gitu True. kan. 40 tahun wilderness, 40 Iya. tahun Musa ya kan 40 tahun, ini 40 tahun. Terus akhirnya sampai saya repost, terus saya post di IG story. Now I don't feel so bad about turning 41 day. Karena nanti 41 that's a good time gitu. That is Berarti good. maybe siapa tahu Tuhan udah aku bisa naik kelas Yeah, to yeah. where I need to go. I gitu think kan. your cut is going to be different when you are 30 and 40. Yeah, of course. It's going to be amazing. Pastilah. Oke, last but not least nih. Oke. Pertanyaan. Ini Apa jam berapa yang nih? Sarah Oke. apa yang Sarah lihat untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Wow. Satu kata yang langsung muncul adalah inovasi. Dengan teknologi yang ada saat ini, impossible untuk kita menghentikan alur inovasi. Jadi dengan bonus demografi yang kita miliki, inovasi ini bisa menjadi hal yang sangat luar biasa untuk masa depan bangsa. Dan kita membutuhkan netizen 62 ini yang sangat kreatif. Yang sangat sangar. Menggunakan kreativitas mereka itu Yeah. untuk inovasi yang positif. Inovasi positif. So, That's nice. kalau kita bisa komit aja dengan itu, and ini kenapa saya sangat senang ketemu dengan anak-anak muda baru yang punya startup ini, yang punya ide ini dan seterusnya. Mereka, tapi gini, tidak cukup punya idealisme. In entrepreneurship, punya ide, tapi nggak melakukan market research, ya omong kosong, Wow. right? Iya, true. So, ide
idealisme, vision, visi hanya akan membawa kita ke satu titik. Tetapi untuk ini bisa sustainable, berkelanjutan, ini bisa menjadi dampak, menjadi berkat, ya harus kita lakukan due diligence kita, PR kita. Research dulu, mau itu market research, oh kayaknya kebutuhannya di mana, fundersnya dari mana, itu yang penting juga. Jadi I always remind, istilahnya kayak kalau misalkan kita punya ide tapi ide itu tidak dibutuhkan oleh orang lain, ya omong kosong. Kan gitu. True. Right? It's just basic marketing juga Yeah. gitu loh. Jadi ya kembali lagi soal inovasi. Ini banyak sekali saya ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa punya startups yang menjadi solusi untuk banyak orang. Tinggal persoalannya setelah inovasi adalah kolaborasi. Kata kuncinya jangan kita mengambil misalnya pie ya. Satu dish itu mau kita makan sendiri. Oh, Serakah. semuanya dikerjain Iya, sendiri. Jangan serakah. Wah iya tuh yang ini bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini. Padahal kalau kita buka mata kita bisa berkolaborasi dengan yang ini juga lagi ngerjain di bidang yang sama tapi beda cara dan beda market. Lu marketnya mungkin middle down, dia marketnya middle up. Kolaborasilah. Kalau dulu konglomerasi, sekarang kolaborasi berarti. Yes. Yes, nice. Alright. Karena kalau kita serakah, maruk gitu ya, justru you will create enemies. Yang tadinya bisa jadi mitra menjadi rival. Karena Indonesia is so big. Lu mau ngambil 280 juta or even half of it aja itu udah berapa juta. Itu Iya, lebih iya. dibanding Singapura aja itu cuma Jakarta istilahnya gitu. Lebih Iya, kecil dari iya. Jakarta. Right? Iya. So ya nggak usah serakah. Let's build this country together. Amazing. Setuju. Thank you so much. Thank you. You're Thank blessed. you. True or false now. Oke. Ya. Semoga Silakan. semoga bisa menjawab. Oke, ada beberapa pertanyaan yang silakan dijawab ya. Oke. Oke, kalau true yang hijau, yang Siap. false yang merah. Nomor 1, negara maju akan lebih fokus membangun pendidikan dan kesehatan masyarakat daripada subsidi BBM untuk warganya. Wow. Boleh menjawab dan menjelaskan nggak? Boleh? Boleh. Oke, I say this Yes. karena why? Bukan soal kita menghilangkan subsidi, and we never say that, dan itu nggak benar. Ya, tidak menghilangkan, karena tidak benar dan itu fitnah dan itu hoax kalau dinyatakan bahwa kita akan menghilangkan subsidi BBM. Iya. Tetapi kita ada solusi untuk memastikan bahwa semua masyarakat bisa mendapatkan bahan bakar yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau. Jadi kenapa? Karena kita fokusnya adalah sustainable atau green energy, Solusinya yaitu biofuel. biofuel. Kita ini negara sebenarnya bisa menjadi superpower atau adidaya untuk biofuel. Are we going to be? We will be in 3 years time. Pakai apa jadinya kita? 3 years time. It can be. Pakai apa? Mobil Contoh listrik. misalnya, Malaysia kan lagi marah nih karena mereka digugat, mereka menggugat tapi terus habis itu ditolak bahwa negara-negara sana punya hak untuk tidak menerima kelapa sawit. Iya. Pak Prabowo pernah bilang, ya udah kalau lu nggak mau kelapa sawit kita ya kita pakai sendiri untuk Ya iyalah. bahan Untuk bakar mencukupi kita. kebutuhan ASEAN aja udah. Banyak yang lupa Iya, iya. bahwa kita ini ngapain subsidi, wong kita aja yang kekurangan. Betul. True. Ngapain subsidi? Maksudnya ngapain Ngapain kita ekspor? Jual. Kok khawatir soal ekspor bukan soal subsidi. Ngapain kita ekspor kita berkurang. Lah, how can we export kebutuhan dalam negeri aja kita nggak tercukupi? Betul, betul. Yang Iya. selama ini harus dibuang keluar dulu. Karena nilai ekonomisnya lebih tinggi. So, berarti- kalau misalkan lu nggak mau barang kita atau juga kita mau hilirisasi, ya udah Pakai sendiri pakai aja. sendiri. I see. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan negara, and Pak Prabowo sudah bicara dengan para pakar, mereka sudah memperkirakan kita bisa mencukupi in 3 years time. Tahun keempat baru kita ekspor. Wow. Wow.
Dan diekspor dengan nilai yang ekonomis jauh lebih tinggi. Karena Yes, hilirisasi. daripada Kita jual mentahnya yes, sana. sawit mentah. Nah, iya. That's good. Mantap. Oke, nomor 2. Kolaborasi lintas parpol adalah kunci kemajuan legislatif. True or Oh, false? hands down. Oke, silakan Karena dijabarkan. musyawarah mufakat. Musyawarah untuk mufakat. Berarti sila Kita keempat itu bukan, pasti ada ya, masih yes, jalannya. kita bukan, karena itu sistemnya pokoknya di DPR. Biasanya voting itu hanya persoalan politik. Tapi persoalan rakyat sangat jarang untuk di voting. Votingnya itu pasti cuman dari segi fraksi, bukan per anggota. Ya. Oh, jadi memang harus berteman dengan Oh iya dong. Makanya Politisi lain. ngebahas RUU bisa bertahun-tahun. I see. Karena yang latar belakang si ini seperti ini, latar belakang si ini seperti ini. Kalau di Amerika ya cuman Demokrat sama Republikan di sini. Ada Ya, berapa partai? banyak 18 ya kalau nggak salah ya. Ya, ini yang berhasil masuk. Ini kan masih MK, jadi kita belum bisa tahu nih. Soalnya masih pilpres dulu, baru pileg. Jadi ya we don't know yet. Iya. Berapa partai yang nanti berhasil masuk. Ini sorry nih baru keinget nih. Oh. Kalau punya teman anggota DPR yang harus kita bernegosiasi dan lain-lain, kan tidak sedikit yang adalah mereka itu influencer, Ya. kemudian komedian Ini maksudnya di dalam di dalam antara di DPR itu antaranya sendiri. anggota-anggota DPR, regardless apapun partainya. Ya, ya. Kan ada yang komedian tuh, ada yang influencer. Yang komedian maksudnya si artis. Komeng. Komeng. Kalau Komeng kan DPD, Itu DPD, lain bukan kan. DPR. Tapi kan ada Ya, ya. tuh, kan sebelum-sebelumnya kan ada tuh. Ada yang komedian, ada yang artis, ada Ya. yang influencer. Yang mana kalau secara umum kita melihat semestinya mereka punya kapasitas nggak untuk menjadi seorang anggota dewan? Itu Beberapa dari mereka punya. memang bisa. Contoh Desi Ratnasari, Nah itu satu. pinternya gila. Atau Nurul Arifin. Nurul Arifin juga. Tapi ada nggak yang nggak ada kapasitasnya? Banyak ya yang lain. Yang cuman dibutuhkan suaranya doang. Banyak juga. Terus is it kalian di sana apa yang kalian Ya lakukan? gimana udah dipilih sama rakyat. People forget yang punya kuasa saat pemilu bukan partai, karena ini bukan sistem tertutup, bukan caleg, tapi rakyat. Tapi partai menggunakan kesempatan ini untuk memerlukan Yang penting dapat, elektabilitas mereka. yang penting kan Oke. apa, KPI-nya kan kursi, Oh. KPI-nya kan suara. Dan Demi mendapatkan sebanyak-banyaknya suara di DPR, karena kalau misalkan udah nanti harus voting, punya dan posisi lebih. nanti pada waktu udah jadi partai tetap bisa mengarahkan mereka anyway kan. Ya iya dong, Oke. kecuali mereka mau di PAW. Ya, apa tuh PW? Apa? Pergantian antar waktu, pecat. Oh. Oh. Diganti dengan caleg PAW. yang lain. Pergantian antar waktu. Gue Oke. kira present worship PAW. Lain konteks, Madam. Oh, ini dunia yang paralel. Beda dimensi. Beda dimensi. Iya, iya, ini metaverse ini. Iya, iya, maklum ngomongnya sama hamba Tuhan. Iya. Dipahami, dipahami. Ya, tapi dia mungkin dicoba suatu hari siapa tahu jadi bisa jadi anggota dewan. Ya. Ini kayaknya ini yang ngompori ini ada keinginan ini kayaknya. Enggak, anak-anak di sini udah tahu kok ya. Betul enggak? Next Betul. question. Nomor 4. Lebih gampang melayani Tuhan daripada melayani masyarakat. Oh yes, Bener ya? banget. Yang Ya itu membuat- tadi, geseknya di mana? Aduh. Kalau sama Tuhan kan bisa tinggalnya selidiki aku gitu ya. Lihat That's right. hatiku. Tuhan Kalau kan sama udah tahu masyarakat kitanya gimana? di sini apakah kita melakukan tugas kita dengan baik atau tidak. There's no judgment, ya kan? There is see. now no more condemnation. Oke, kalau It is masyarakat finished on the cross. there are a lot of Kalau condemnation. iya, dikit-dikit salah, dikit-dikit Diserbu salah. nanti itu kolom Kalau misalkan komentar. melakukan money politik dibilang, wah money politik nih, nipu rakyat. Tapi kalau misalkan tidak melakukan, wah pelit. Oke, rakyatnya juga perlu berbenah ya, bukan hanya wakilnya. Right. Nomor 5. Oke, seandainya nggak terjun dalam dunia politik, Sarah akan jadi seorang seniman. True. Oke, silahkan dijabarkan. Main film dia. Udah pasti lah. Even now I'm like going again to my friends bilang, ada lagi nggak nih proyek? Gue bisa audisi nggak nih? Karena that's my first love, that's my passion. Wow. Ya, that's my first calling. Yang sampai sekarang masih menunggu ini kapan ini jadi Yusufnya udah jadi selesai with the multicolored dream coat. Like, kapan keluar dari penjara nih? Wow. Oke.
Thank you so much. Thank you. Kami you, sangat Sarah. diberkati sekali. Thank you. Semoga Terima- nanti semoga kiprah apakah Pak Bermanfaat. Prabowo Subianto, Gerindra ataupun Sarah secara pribadi juga akan menjadi berkat Yes. buat Indonesia All the best 5 tahun for ke you. depan. Dan tentunya kita berharap nanti akan ada waktu untuk mampir ke sini lagi ya. Meskipun sudah jadi Ibu Dewan loh Apakah ya. Ibu Dewan atau katanya mungkin Ibu Menteri pertama loh. kali datang kan aku masih anggota DPR. Iya ya. Mungkin Oh, Ibu iya Menteri benar. nanti loh. Ayo. Adakah tendensi ke sana? Oh, kita lihat aja. Tapi kan kemungkinannya sangat kecil. Oh, oke. ya, oke. Tapi kecil itu kan berarti enggak nol kan? Ya nggak nol lah. Iya, oke. Apapun soalnya di politik kan bisa terjadi. Yes. Tapi kemungkinannya kecil sekali. Berarti kalau dipanggil oleh istana atau WA pribadi, yes bos gitu kan pasti. Iya, tapi kenapa I said kemungkinannya sangat kecil? Karena beliau sangat anti nepotisme. I see. Oke. That's good. Jadi ya beliau tahu lah ini justru bisa jadi batu sandungan. Tapi kalau memang capable, why not? Ya kembali lagi, that is why it's not zero. Never say never, kata Justin Bieber. Because Oke. that happened to me already. I said never to politics, tiba-tiba Tuhan panggil ya sudah. Ya, oke. Silakan. Oke. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Terima kasih doanya karena anak saya sudah lulus kuliah dan diterima di PT tertentu dan ditempatkan di Kalimantan Timur. Puji Tuhan. Wow. Kami terus senang mendengarnya. Bila masih ada netra pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Pemirsa juga jangan lupa bahwa saat ini Yayasan Anugerah sedang makeover gereja yang ada di Aceh. Bisa dilihat gambarnya ya. Kalau Anda tergerak untuk mengambil bagian dalam proyek ini, hubungi kami. Tuhan Yesus berkati. Praise the Lord. Dari tadi saya berpikir, Tuhan ayat apa yang saya bisa sampaikan. Tapi di sini ada ayat yang Tuhan ingatkan saya. Bahwa Tuhan tuh mau supaya kita anak-anaknya minta sesuatu yang nggak cuman makanan sehari-hari. Bukan berarti makanan sehari-hari nggak penting ya. Karena itu sudah dicukupkan oleh Tuhan. Mazmur pasal 2 ayat 8, firman Tuhan berkata gini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Amin. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi pemirsa sekalian, ada kabar gembira buat kita semua nih. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang very micro, melihat sangat detail. Tetapi pada saat yang bersamaan dia punya satu global, bukan cuma global vision, tapi universe vision. Bukan universal vision ya, tetapi universe vision. Karena semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan kadang-kadang kita bermain dalam skup yang terlalu kecil nih pemirsa sekalian. Waktunya kita menjadi anak-anak Tuhan tidak menjadi katak dalam tempurung. Ya. Banyak istilah beberapa tahun yang silam, saya lihat ini sudah ada banyak perubahan. Orang Kristen di Indonesia itu jago kandang gitu ya. Termasuk apakah itu hamba Tuhannya, termasuk pengusahanya gitu. Karena terlalu nyaman di Indonesia karena market kita besar sekali. Nah tetapi waktunya sekarang kita harus melirik, belajar dari apa yang firman Tuhan katakan dan juga dari negara-negara tetangga yang tidak sebesar Indonesia. Orang-orang Singapura itu nggak punya ladang misi. Ladang misi mereka kebanyakan di Batam ataupun di Indonesia. Orang-orang Malaysia, hamba-hamba Tuhannya gerejanya sangat terbatas dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan Malaysia dan Singapura yang cari lahan misi untuk berkhotbah dan menjadi pengajar firman Tuhan di Indonesia. Iya. Dan kami adalah orang-orang yang di raise up oleh mereka. Tetapi sekarang waktunya kita termasuk pengusaha-pengusaha Indonesia. Kami memanggil Anda. Ayo bangkit dan bersinar. Karena Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi berkat bukan cuman buat Yerusalem kamu, bukan cuman Yudea kamu ataupun Samaria kamu, tetapi ada satu tempat yang Tuhan juga katakan dalam amanat agung yaitu ujung bumi. Ya, jadi ujung bumi kita dididik di Indonesia, dibesarkan di Indonesia regardless apapun suku, ataupun warna kulit kita, ataupun gender kita, ini adalah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita rubah. Yeah. Kalau kita bisa berdamai akan hal ini, dan kita kemudian mengisi kehidupan kita, dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kesempatan, ataupun kehancuran, ataupun kenaikan, ataupun penurunan, percayalah akan ada satu titik keseimbangan, di mana kemudian kita akan tahu bahwa, Tuhan engkau berikan aku panggilan yang besar. Dan we are very proud untuk berbangga sekali bertemu dengan orang-orang seperti Sarah. Dan banyak lagi orang-orang Kristen yang hebat di negeri ini. The next one is going to be you. Dan saya percaya waktunya akan tiba bahwa tempat mainmu itu terlalu kecil. Wow. Dan kamu harus melebarkan patok-patokmu. Yesaya 54 berkata demikian. Dan
Amsal 2 ayat 8 mengatakan mintalah kepada Tuhan. Ayo pemirsa sekalian minta kepada Tuhan. Jangan minta sesuatu yang kecil. Karena bukan masalah yang kecil itu nggak boleh diminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kamu melebarkan visi kamu, melebarkan market research kamu, melebarkan kolaborasi kamu. Karena this is now the time, this is the season. Yang mana 5 tahun yang lalu tidak mungkin terjadi. Dan ini sekarang waktunya untuk kita persiapan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bersyukur banget Tuhan. Hari ini kami boleh mempunyai cara pandang yang dilebarkan. Terima kasih untuk Sarah. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Engkau percayakan kepada beliau. Dan juga kepada Presiden baru kami nanti ini. Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Pak Gibran. Terima kasih Tuhan, kami percaya 5 tahun ke depan Indonesia akan bermain lebih dahsyat lagi di dalam percaturan bukan cuma politik dunia tetapi juga perekonomian dunia ini Bapa. Dan kami percaya biarlah kami gereja Tuhan bukan cuma mendompleng tetapi kami berdoa biarlah gereja Tuhan akan memainkan perannya yang sangat strategis. Amin. Dan Tuhan bangkitkan laskar-laskarmu di zaman ini sehingga Tuhan apa yang Mazmur 2:8 katakan ini akan berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Namamu dipermuliakan di bumi seperti di surga. Aku memberkati kalian para pemirsa Good News Program. Dan biarlah apa yang Tuhan taruh dalam benih dalam kehidupan saudara akan bangkit dan bersinar, akan bertumbuh. Dan hidupmu akan berbuah mempermuliakan nama Tuhan. Kau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Praise Thank the you Lord. Sarah. Thank you Dan so pemirsa kalau Anda diberkati jangan lupa bagikan. Bagikan. Supaya lebih banyak orang bisa menonton bersama-sama. And we will see you next week. God bless you. you.